Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha wa malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallah ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Surabaya beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati Bapak pejabat di lingkungan RT RW, yang sama-sama kita hormati inya-inya, angku-angku, alim ulama jadi pandai sebuah bendang dalam nagari, kok kapai tampai batanya, kok kapulang tampai babarito. Yang sama-sama menghormati para guru, ustaz, ustazah, para pemuda, remaja, para pelajar yang berhadir di rumah Allah ini, semuanya dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah atas segala hidayah dan hinayah yang Allah berikan kepada kita sampai malam kini. Nikmat yang begitu banyak yang kita terima Bapak Ibu kaum muslimin, sampai hari ini kita bisa pakai nikmat itu sesuai dengan jalan yang diridai Allah. Salah satunya kita salat berjamaah di masjid. Itu adalah salah satu jalan. Karena wujud syukur itu Bapak kaum muslimin, kita menggunakan nikmat yang Allah berikan ke jalan yang diridai Allah. Ya dia mantu guna mantuku untuk mencari ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, mencari ciptaan Allah, lalu beraja dari ciptaan itu jalan yang diridai Allah. Ya kaki di Allah sehat kaki awak, dan awak langkah ke musaji berjamaah kita salat, dan itu adalah jalan yang diridai Allah. Mudah-mudahan niat ikhlas yang kita tanamkan selalu berukhuwah berjamaah ini hendaknya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan dibalasi oleh Allah dalam bentuk pahala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan salawat kita disampaikan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau. Semoga kita juga nanti mendapatkan syafaat dari apa salawat yang kita bacakan setiap salat, setiap hari. Maka salah satu syafaatnya nanti yang kawak cari di akhirat itu Bapak kaum muslimin adalah syafaat dari salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pengurus jamaah, sebenarnya yang magiah ceramah malamku adalah beliau Ustaz Dr. Haji As'ari SAG MSI. Jadi kebetulan beliau ada acara dan pengurus meminta gantinya. Ditelepon ambo di beliau, tak tolong gantian ambo. Ambo bijawet tak bisa mau gantian apa? Karena banyak labelnya yang digantikan. Haji, ambo lu haji lah. Doktor, ambo lu doktor lah. Kandidat doktor sendak lah.
Tapi kebetulan beliau sama-sama di IAIN Jambo, dan beliau minta malam itu bersedia memenuhi undangan. InsyaAllah mudah-mudahan sampai akhir nanti kita bisa bersama, amin ya rabbal alamin. Perkenalan singkat, ambo Firdaus Anas, dan beda sama maja tapi beda fakultas beliau Pak. Dia Bukit Tinggi, dari wajah mungkinlah tua, tapi umur muda, dan kini tinggal di Arokandiki Agadri, sebelumnya di Gulai Bancah. Asli ambo di Lawang Matua, ada orang Matua sih kalau Lawang Pak, yang acok Lawang Pak tahu tu. Pendidikan ambo memang dari sisi keilmuan mungkin itu Ustaz sedikit tahu ambo. Jadi kalau dicari di kampus ambo maja ilmu komputer, bahkan Ustaz tu maja ilmu komputer. Tapi dari sisi keilmuan, dari sisi madrasah, dari senawiyah sampai aliyah sampai kuliah di STAIN, lagi dapat jo ilmu agama. Ya walaupun Ustaz gua dari MKOM, tapi insyaallah saya tahu ambo yang bisa aku sampaikan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita malam. Itu singkat perkenalan kita. Mudah-mudahan ukhuwah kita tetap terjaga, terjalin. Mudah-mudahan kebaikan serta menyertai kita semuanya. Bapak Ibu sidang jamaah salat Isya yang berbahagia. Kesempatan kini kita akan coba membahas, berbicara atau mengaji persoalan-persoalan kehidupan kini yang begitu marah. Ambo agih judul hari ini tentang akhlak manusia di tengah kuenya arus informasi dan globalisasi. Itu yang terjadi kita. Kalau kita cari Bapak Ibu kaum muslimin, akhlak ko jangan awak hanya mencari akhlak remaja. Awak kalau lah mencari akhlak karena anak sebayi. Kini awak cuba bahas akhlak ko dalam ruang lingkup apa yang terjadi di akhlak. Akhlak perilaku perangai manusia ketika sebelum adanya kemajuan teknologi yang hadir di tengah-tengah awak kini. Itu berbeda setelah teknologi informasi yang capek ke awak ini, berbeda akhlak manusia, berbeda. Ambo madoi mahasiswa, berbeda mahasiswa itu jo kita sekolah dulu, berbeda. Bedanya di mana? Banyak, mulai dari cara mengicik berbeda, cara bersikap, bertingkah laku, bergaul, banyak sekali perbedaan itu. Dan itu adalah salah satu yang harus kita camehan. Iya Bapak Ibu, cameh. Ambo yakin ketika kuliah atau belajar online, anak-anak aku babalian HP. Karena kebutuhan. Kondak nak cadia lo anak pada anak sekolah. Itu yang terjadi. Sebelumnya memaci HP sudah kuliah dah sebelum ada Covid. Ibu di rumah jangan baca HP kok. Iko hanya orang-orang tertentu. Tapi ketika ada Covid-19 balik, ada pembelajaran jarak jauh, basuh anggenya HP. Untuk apa? Untuk belajar. Ternyata dari segi penelitian itu berpengaruh kepada pola perkembangan anak. Ini yang terjadi. Di Bapak Ibu caliak salah di TV yang terjadi, wak caliak lo di sekitar awak apa yang terjadi. Salah satunya penyebabnya adalah kemajuan teknologi informasi. Dulu orang untuk berkomunikasi saja Pak mengirim surat ya Pak, mengirim surat. Ada meninggal keluarganya di kampung, dusananya di Jakarta, dikirim sore itu seminggu baru sampai. Lah selesai orang di kampung menangi, nyu baru kemenangi bro. Dia komunikasi informasi juga lambat sampai. Tapi kalau kini informasi itu detik sampai 24 jam sampai terlalu sampai juga informasi itu kawan.
Itu canggih dunia kini Bapak Ibu. Ambo kebetulan maja itu Pak, meneliti, mencari soal. Ternyata memang kemajuan teknologi informasi itu merubah peradaban sikap. Untuk eloknya dong, untuk buruknya sambuh. Kalau Bapak Ibu balik bagian karena ada lo wifi di rumah, kemudian awak padian ya ndak kalalok kayaknya sampai pagi gitu. Cobalah kita kalau tidak ada kontrol ya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah salat Isya, ambo landasi dengan ayat Allah yang terdapat dalam surah At-Tahrim tadi. Apa kata Allah? Hai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ambo tidak dulu melarang anak-anakku tidak pakai gadget, tidak pakai smartphone. Harus, contohnya Iko ada keuntungan, ada kebaikan yang diambil. Tetapi tidak semua yang ada di dunia internet itu positif. Itu yang harus diingat. Tidak sadonya ya dok. Ada yang buruk. Bahkan awak mencari yang elok, yang buruk keluar aja tuh. Nah, ini tanggung jawab sia yang ada di situ, Pak. Sia yang bertanggung jawab di situ. Dan kita tidak bisa menutup mata dengan kemajuan kok. Oh, besok anakku tidak usah dia HP lagi, keterbelakangan lagi. Ini yang perlu kita cemaskan. Kita memberikan fasilitas dan fasilitasnya itu harus kita kontrol. Ini tugas orang tua. Kalau nyoba ada anak, tugas orang tua. Kalau tapeknya di mama, iko tugasnya ke kemanakan. Kok tapeknya di kakinya, tugasnya ke cucunya. Lah, akhirnya jam 9, lalu lalai ambil apa itu Pak. Itu yang terjadi hari ini. Kecemasan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Buruknya terjadi ya Bapak Ibu kaum muslimin, terjadi tindakan-tindakan yang berada di luar batas. Dengan seusianya masih pelajar, dengan seusianya masih remaja, belum layaknya mengkonsumsi itu. Maka apa yang terjadi? Terjadilah tindakan-tindakan wali yang salah di TV. Wadang ngasih di media sosial, Bapak Ibu, aku yakin awak siku sadoi pandai babi Pak, pandai. Jadi satu kemajuan teknologi itu awak ambil hikmah, khusus yang elok-elok. Karena anak-anak yang masih berusia remaja itu dia belum menentukan jati diri. Dia masih mencari dan mencari tahu. Itu yang terjadi. Maka faktor yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal itu faktor yang ada di keluarga. Keluarga menjadi benteng utama untuk menangani kasus model. Kalau di sekolah barajamna lah di sekolah Pak, anak-anak aku. Tapi lama di orang tua di rumah. Orang tuanya harus mengontrol. Dibalikan paket 5 giga, kamasa Pak Iwo. Ase baraja, ada biar, ayah dicari kontrol, jadi lapih, sasi anak. Bapak Ibu muslimin sedang jamaah salat Isya yang berbahagia, itu yang pertama faktor internal. Tapi apa-apa aku kadang gaji loh, anaknya sibuk, inilah sibuk lo di situ. Kecil nonton TV lah banyak TV, HP video dicari. Jadi kontrol awak tu harus awak baringi dari diri awak dulu Pak. Kalau awak kemana ke anak, awak berhenti dulu. Latibu azan maghrib, hayya 'alas shalah. Berhenti Pak, salat-salat kamu saja. Jamin apel awak. Jam video call awak, jam menantu awak, cucu awak dan jauh-jauh. Awak bawa anak awak, ayo. Kau tugas awak. Baring kasusnya Bapak Ibu kaum muslimin. Mengasuh, mendidik anak di tengah kemajuan teknologi informasi. Dulu informasi ku tahu wak, sekolega awak sih, yang ada di jorong awak sih, yang ada di RT awak sih. Kini di RT orang di luar negeri tahu, saking capeknya informasi itu.
Kemudian pengaruh-pengaruh kepada anak tadi apa? Banyak informasi, banyak hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat. Ambo caliak kini pak, ambo di arogan dikia tu lalu ke kadai. Biasanya kadai itu dulu rami pak, heboh orang di situ. Nah bunyi domino lah, bunyi ranggal lah. Kini rami yo, anak sih orang situ. Rupanya lah sibuk sih. Nan baguban lah hijau, ambo caliak mode itu. Karena apa? Karena kemajuan teknologi tadi berubah pola peradaban. Orang main domino, nggak ada di meja lalu, belah di layar. Nah, itu yang terjadi gitu. Main domino aja pak. Dan yang perlu dihati-hati karena anak awak itu pak, banyak game-game online yang berbasis judi. Itu harus diketahui. Kalau ada di HP-nya, apui pak. Nggak pandai pak apui, upah ke orang. Nggak yuk pandai ada apui. Kadang pengaruhnya. Jangka anak-anak mahasiswa aku sedang kuliah, aku menerangkan di muka nyala mangkol lah kan. Pengaruh, itu saya pernah nanya. Ditransfer udah dibiti di ranggainya, rekeningnya, dibaliannya untuk kembalian namanya itu ketemu. Ketahulah gua satu lu tak. Tapi itu aduh pak, aduh. Maka harus kita filter. Buka HP-nya. Ada anak kalau mulai gadang jadi anak buahnya bagian HP-nya. Harus dicurigai. Kalau ndak awak membentengi diri anak awak, sialai gitu. Sialai kadipadianya. Karena rasa keingintahuan anak yang berusia 20 tahun ke bawah itu tinggi, Pak. Tinggi. Tahunya ikut dicari tahu. Nanti akan berakibat kepada pergaulan bebas. Ini yang sangat berbahaya. Wajah lihat di TV belakangan seorang oknum mengamili di luar nikah disuruh aborsi. Kamu awak anak itu kejadian. Baru tadi terjadi informasi ada seorang guru pondok mengamili 3 balik anak santri. Nauzubillah. Mari dia mau menangani dengan kasus itu. Dan awak tak bisa tutup mata. Memang itu yang terjadi. Nani bayi pondok pesantren lo gitu. Kamal pondok pesantren kok kan dilatak muko yang lain gitu. Karena estafet pendidikan agama itu di pondok pesantren. Sampai Menteri Agama sore tadi membekukan pesantren itu. Ada persoalan itu. Lah ustaz mana tuh? Kan itu dah. Tapi itulah namanya. Maka kembali ke pribadi awak. Ini godaan tuh luar biasa di tengah itu kaum muslimin. Dan salah satu faktornya yang buat teliti itu adalah kemajuan teknologi informasi tidak dibarengi dengan iman. Coba iman yang Pak Ibu tidak kamu di itu juga. Tapi ketika iman itu kalah dengan nafsunya, maka itulah yang terjadi. Itu yang pertama, faktor yang disebut dengan faktor keluarga. Harus dibentengi dari keluarga itu sendiri. Yang kedua itu adalah faktor pergaulan. Pertama keluarga, yang kedua itu adalah faktor pergaulan. Pergaulan anak awak ke sekolah dicari ya, usianya berkawan. Sianya mantannya pai sekolah, kalau ia orang tuanya alhamdulillah kau pulang sekolah di sianya. Harus dicari apa? Oh, kalau tidak bisa, nyolah kuliah lah jauh dipantau. Sia yang bisa dititip. Kalau dulu aku cari ada yang malah anaknya karantau, itu kan dicari orang talaki kemanakan sia, orang kampung sia yang bisa mencari anak awal situ. Kini awak dengar informasi. Kadang ini di rumah orang tua lebih rusuh, ayamnya tak pulang ke anak lagi. Terjadi itu Pak. Aku pergaulan kini harus batasi, khusus untuk anak-anak awak. Kan tak barang yang anak-anak sih yang remaja hanya beberapa. Kaji untuk orang tua Pak. Supaya bisa bawa pulang dididik. Sampaikan hal-hal seperti itu.
Lingkungan sosial juga berpengaruh. Ya, pergaulan, media sosial bisa buat WhatsApp group, bisa berkomunikasi entah siapa dan bagaimana. Itu tidak tertutup kemungkinan dengan gadget yang ada di situ. Tidak tertutup kemungkinan itu. Maka harus hati-hati. Ada orang lah dapat nomor kontak anak awak, lah dimasuk-masuk aja ke grup-grup ikhwah. Beko tak tentu awak isi grup itu. Kona nelok disebarnya belah, kok indah. Harus kita hati-hati di situ. Jadi lingkungan eksternal sangat menentukan. Pastikan anak awaknya keluar dari rumah, jalannya lurus, tahu arahnya, awak tahu kontrol. Oh, anak awak kelas sekolah di pondok pesantren, wak kontrol je lah, Pak. Wak tanya je ke ustaznya, Pak, nak bo, walaupun di pesantren, karena pengaruhnya itu lah masuk ke pesantren, tadi buktinya gitu. Bapak Ibu sidang jamaah salat isya yang berbahagia, ini yang Ambo lihat dalam kehidupan kita yang hari ini akhlak itu berubah. Akhlak perangai anak-anak itu berubah. Dulu Ambo di rumah mengicik sejo ayah di rumah jo apa. Ndak mencari muka beliau saja di bulalangnya. Angkal mengicik, ada mengicik caliak mata dia. Kini anak-anak mengicik jawab apa? Ada di caliak. Apa ya nak? Caliak aja. Tuhan yang salah tu. Akhlak yang salah. Akhlak berbicara Pak mengicik juga. Itu akhlak. Anda ada kalau di Minang, awak Minang ada kata melereng, kata mendaki, kata mendata. Kinilah data sampai matang sadaya. Dek status tadi, dek WhatsApp tadi. Tidak ada rasa-rasa yang sudah dilampaui itu, Pak. Maka yang terjadi ini harus kita antisipasi dari kini. Kalau tidak, itu akan tambah parah. Kejadian-kejadian itu tambah parah. Apa yang harus awak lakukan dari persoalan awak sawi-sawi tadi itu? Apa yang harus awak lakukan? Tentu itu adalah tanggung jawab awak, tanggung jawab anak, ibu ke anaknya, tanggung jawab mama ke kemanaknya, tanggung jawab kakek ke cucunya, dan itu harus tanggung jawab awak. Apa yang harus kita lakukan di tengah kuatnya arus globalisasi itu? Menerpa akhlak anak-anak awak, menerpa akhlak manusia. Salah satunya yang pertama tentu kita kembalikan kepada nilai-nilai agama. Itu caranya, Pak. Caranya adalah kita kembalikan kepada nilai-nilai agama. Kok maghrib, yuk diajak musaji nah. Kalau tak tahu ke musaji, yuk di rumah awak berjamaah. Salat awak di rumah, satu tadarusan ramai-ramai. Kemudian makan awak bersama, sehingga suasana keluarga itu hidup dan mereka terasa terayomi. Oh, ikut keluarga awak. Kini orang berkeluarga itu lah di WA grup keluarga saja, Pak. Ada lu WA grup keluarga lah di situ komunikasi. Padahal dalam bilik cek di luar tamu cek, Pak WA aja tuh. Supaya menyuruh anak keluar, Pak WA. Ambo ada kedapatan pada itu ke rumah. Mas siapa? Ayo sebentar di WA. Padahal ada orang yang dengan awak memanggil anak berkomunikasi di rumah itulah panik karajo berkomunikasi awak elok-elok aja anak awak kau bapak ibu kaum muslimin makan awak sama-sama terbangunlah ukhuwah di keluarga itu sehingga anakku merasa terkontrolnya. Wah Pak Mande ambo mendewa tak kemungkin wak mambek itu ditanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Ya walaupun anak apa ibu tidak sekolah di sekolah agama tidak masalah, tapi nilai-nilai agama keluarga itu adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama, sekolah yang pertama lahirnya di kandungan di ibu-ibu aku 9 bulan 10 hari lahirnya keluar itu yang pertama menyambut itu sekolah tak keluarga. Maka yang bertanggung jawab itu adalah keluarga. Apa mandeh. Maka ini yang perlu kita bangun.
bagaimana suasana keluarga itu hidup kembali. Dan habis maghrib dipaciknya lo PS, main lo nyoba lihat, minta lo piti 5.000, pai lo nyoba warnet, sibuknya dengan aktivitas kesenangan itu, maka yang terjadi itu adalah inyo akan mencari jati diri suami. Kemudian kalau anak bapak ibu masih sekolah SD, masukkanlah nyokam pondok-pondok pesantren, masukkannya ke tahfiz Quran, masukkannya ke pendidikan agama yang dirasa dipercaya. Itu para lupa. Kok kamu jadi dokternya beko, terserahlah. Nyo kuliah pilih jurusan A, jurusan ekonomi, jurusan kedokteran, jurusan kimia, jurusan-jurusan yang ilmu-ilmu umum itu. Nah masalah Pak. Tapi pokok pangkalnya nyolah punya pendidikan agama. Pokok pangkalnya lah memiliki dasar-dasar nilai agama. Menjadi dokternya, menjadi dokter yang tahu juga agama. Menjadi pengacaranya nanti pengacara yang tahu juga agama. Menjadi guru yang tahu juga agama. Ketika itu sudah landasi kepribadiannya sejak dini, ketika itulah kita sudah mempersiapkan generasi yang emas. Itu yang generasi emas. Kemudian perlu kontrol orang tua. Ini yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa mengontrol anak. Kalau awak tidak kontrol, beku anak tu deraku kawak. Yang disalahan beku, baku anak ko deraku ya, ngicik kasar kawak. Padahal awak mandi ya, kita evaluasi diri. Maka tu ketik ada awak memperhatikan itu. Wak cari informasi belakangan bapak ibu, ada anak jurusan anaknya mantangkan orang gaiknya ke panti jompo. Dengar bapak ibu. Ibunya sudah pernyataan 5 orang bersaudara dengan ini menyerahkan orang tua saya nama bla bla diantarkan ke peti jompo. Amu apa ibu tu besok datang dia anak ibu ke peti jompo. Amu apa? Tak muah. Itu dia tidak ada nilai agama dia anak tu ke ketik. Dan tentunya Pak Ama menyayangi orang gaiknya. Dan tentunya Pak Ama menghormati orang gaiknya. Itu yang terjadi. Maka ketika nyolah kadang lara pekarajo yang mewah sibuk dak taloknya mengurus orang gaiknya yang kotoran buang yang kentek kadangnya itu maaf yang lah balik lihat Pak diumpur ke peti jompo. Bayi lah berapa lo dibayi. Itu dia akhlak waktu kita dak ada. Salah kadang kau didik buat bina, buat ajar. Baca menyayangi ibu, baca menyayangi bapak. Jadi ketika kita sudah tua, awak orang tua lah bawa nanti bapak ibu nyinyolah kadang dicari langan labalangan cari bati lababati nyo tahu diri. Orang tua dia tidak bisa disini, tidak bisa disia-siakan segala macam. Dan ini harus kita bentuk karakter itu dulu. Nah, ini bapak ibu kecemasan itu harus awak pikirkan kini. Janganlah terjadi mak nyasar kok dia masuk anak dia dulu ke pondok pesantren mungkin tak ikut perangainya nasi lah jadi bubur untuk Bapak ibu kaum muslimin sedang jamaah salat isya yang berbahagia. Kemudian kita harus mendidik dengan mauizah wal hasanah. Iko yang paralu dengan mauizah, dengan pembelajaran yang baik, lembut, jamai kayu saya, dengan ramah, dengan santun, dengan penuh kasih sayang mendidik anak. Karena anak-anak gini lapannya mandi-mandian apa? Dulu memandiangan orang gaya kawan awal orang gaya awal tak dulu ke kawan kini ke YouTube. Oh, ama nak model cara rumah Jawa, ada model YouTube wah awal dia jaya Pak. Ama aku awak harus mau izah wal hasanah itu mendidik itu. Pak awak mendidik dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, kemudian awak ayomi wajah. Supaya apa? Supaya batinnya bisa lo menerima. Apapun unsurnya itu Bapak Ibu dalam kehidupan harus
semulanya lah cadiak lah balik barakal sampainya nanti lapeh maminantu awak, itu tanggung jawab awak. Harus awak ayo bimbing, wanasihati. Bahkan lah keluarga pun itu ada tanggung jawab orang tua untuk menasihati. Ya Pak ya, harus ada tanggung jawab. Jangan minta-mintanya lah berumah tangga atas arah lakinya lah, banyaknya cara bininya lah, jangan itu. Tanggung jawab orang tua itu adalah sampai hidup lepas nih. Karena kalau lah semuanya wak susun dengan rapi, wak didik anak awak, kemudian masuk ke pondok pesantren, dipantau, dikontrolnya. Setelah itu kita akan mendapatkan investasi dia, investasi pahala. Awak akan mencari investasi di dunia, cari untung para jual beli dia, kemudian awak masukkan di deposito bank, awak balik angkat tanah pun hanya harganya sekian tahun. Investasi itu investasi dunia. Tapi kalau investasi akhirat, karena tadi dididik anak kau, diberikan pemahaman agama, masuknya ke sekolah hanya bermanfaatnya bagi masyarakat, taat agamanya, didoakannya orang gaibnya ketika hidup dan setelah mati, dan itu bagaikan air yang turun di atas padang pasir di kuburan. Itu nawaran. Kalau dalam kubur itu tidak doa kepada doa lah, kecuali doa orang-orang yang tinggal, salah satunya waladun salih, anak yang salih. Investasi itu yang harus kita tanamkan dari sekarang. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kita cari miris informasi-informasi. Ada orang tua yang membunuh anaknya, ada anak yang dobrak orang tua, memukul orang tua. Apa yang salah? Ada yang salah. Dan itu harus buat introspeksi diri untuk ambo, untuk Bapak Ibu, untuk keluarga kita, untuk dusanak-dusanak kita. Agar apa? Kalau pribadi awak sudah baik, keluarga awak sudah baik, lingkungan awak sudah baik, maka baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu tercapai. Tidak ada tindakan-tindakan asusila yang ada di masyarakat awak terjadi. Tidak ada tindakan-tindakan nahi mungkar itu terjadi. Kekerasan-kekerasan itu terjadi. Tidak ada di keluarga awak. Maka untuk membentuk itu, kita harus benahi diri kita dari kini. Kita bentengi diri kita tanpa kita menutup dengan kemajuan dunia kita. Kita tidak bisa menutup itu, Pak. Harus kemajuan kau akan capek banget. Maka kita harus iringi itu dengan dasar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya barakus, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Kok telon songo aku lama-lama sekali kemarin dipai sini sekali. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, ambo pun mau di sebelum aja dididik anak. Di kampus saya itu sebelum aja disuruh anakku mengaji dulu, mengaji 10 menit. Disuruh mengaji lagi, pandainya mengaji atau enggak. Jadi biswa saya mengaji, harus mengajinya. Tidak ditunjuk bagi giliran ditembak langsung. Kok ngaji ya 10 menit pertama 10 ayat. Bego kalau bukunya boleh itu. Jadi satu semester itu bisa tambah biasanya Pak. Anak balik kali pertemuan kali yang dua orang salokal barat sekali 10 menit surah. Itu adalah menanamkan tadi, mengembalikan agama itu mulai dari proses pembelajaran kuliah. Kalau anda bila doa kata anak mengaji di kosnya, sialon ke memantau. Maka dari itulah kita coba untuk memulai pendidikan itu, memberikan pendekatan-pendekatan kepada peserta didik, kepada anak awal, bagaimana pendidikan yang sebenarnya itu. Kalau untuk mencari ilmu gini tidak harus ke sekolah. Di masa ada ilmu gini murah gitu. Tapi untuk pendidikan itu yuk harus sekolah. Ada anak nak masuk-masuknya dan ditamuinya pas ke ujian. Mana masuk? Ya awalnya pandainya Pak Raja. Itu saja Pak. Kalau sekedar pandai
Itu banyak lebih pandai. Google pun pandai dia, tahunya saudara. Tapi untuk mendidik itu masuk tata muka, basobo itu adalah mendidik. Ya kalau sekedar transfer ilmu murah gini ya, masih bisa belajar. Apa-apa ibu-ibu tidak pernah belajar mati-mati anak sekolah SD ketika COVID belajar di YouTube. Oh, mau di guru, lado yang menunjukkan. Apa-apa ibu-ibu terlalu anak lah. Tapi ketika mendidik, maka harus ada unsurnya. Ada peserta didik, ada pendidik, ada masuk. Maka pendidik itu outputnya itu tidak ilmu, attitude Pak, akhlak tadi. Nah, maka ini yang perlu kita tanamkan di keluarga kita, di dosa-dosa kita, bagaimana kita menjunjung tinggi akhlak. Kalau nyanyinya akhlak itu bunga diri gitu. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, setiap orang jatuh hati. Kalau akhlak awalnya lo silaturahim awak pasti tajam. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan informasi singkat yang aku hadirkan, mungkin kalau dengan Pak Dr. Asari beda kajiannya Pak. Mungkin di Ambo, di bidang Ambo itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi mauizah bagi awak, pelajaran bagi awak, bagaimana ke depan kita mengontrol diri kita dengan kemajuan ini, mengontrol akhlak anak awak, memantau tingkah laku anak awak supaya kita tidak terjerumus kepada sifat-sifat yang tidak diinginkan Allah itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf atas. Yo Pak. Oh iya Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya tentang kajian kita. Bisa kita diskusikan. Ada Bu? Mungkin dibalik nak kaji kau tidak ada bertanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekalapan dari penyampaian Ambo. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi bisabilil haq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.